Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada jawaban, di dalam firman-Mu ada penghiburan, di dalam firman-Mu ada jalan keluar. Di dalam firman-Mu Tuhan, kami tidak akan tersesat. Roh Kudus, tolong kami semua agar supaya setiap firman yang kami dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi remah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan membaca firman Allah dari kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7. Roma 13 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Haleluya. Saudara, ayat-ayat ini atau khususnya ayat 7 yang kita baca, ini adalah merupakan ajaran dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya. Saya beri judul ini dilarang berhutang. Ya, saudara, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun dia, saya percaya dia pernah yang namanya berhutang atau meminjam. Kalau kita meminjam sesuatu kepada orang, terutama uang, berarti itu adalah hutang. Kalau hutang berarti wajib untuk dibayar. Nah, saudara, Paulus dia berbicara tentang kewajiban sebagai warga. Ya, sebagai warga. Kita sebagai bangsa, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, tentu kita memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu, saudara-saudara, itu harus berjalan seimbang. Ya, berjalan sama hak dan kewajiban. Kita sebagai warga, kita berhak mendapatkan segala sesuatu, ya, termasuk kenyamanan, ya, perlindungan. Tetapi sebagai warga juga kita memiliki kewajiban, ya, kewajiban, yaitu mematuhi segala peraturan. Ya, kalau kita diwajibkan membayar pajak, harus kita membayar pajak. Nah, saudara-saudara, orang Kristen harus menjadi orang yang menjadi contoh dalam segala hal. Orang Kristen harus menjadi panutan dalam segala hal. Ketaatan kita kepada pemerintah, kesetiaan kita, ketaatan, kepatuhan kita sebagai warga negara, itu juga adalah bagian dari kesaksian. Itu adalah bagian dari saudara-saudara, status kita sebagai terang dunia, sebagai garam, sebagai terang. Itu harus diwujudkan
diwujudkan, harus diimplementasikan lewat sikap dan kepatutan, ketaatan. Paulus dalam ayat 7 dia katakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ayat ini memerintahkan kepada orang percaya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada setiap orang, termasuk membayar pajak, membayar cukai. Dan ini saudara-saudara memberikan rasa takut serta hormat kepada pemimpin, kepada pemerintah. Saudara, Paulus tidak menganjurkan, dan ini disampaikan kepada semua orang percaya dimanapun. Kepada orang percaya kita yang ada di Indonesia, ini berlaku sama. Lebih lanjut ayat ini dia katakan, yaitu melarang orang berhutang apapun. Saudara, jadi kalau kita punya utang, kita harus bayar. Kalau kita meminjam, kita harus mengembalikan. Jadi kita akan melihat ada beberapa poin, ada beberapa kebenaran yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang menyangkut saudara-saudara kewajiban-kewajiban kita. 1, kita harus tunduk dan membayar kewajiban. Ayat ini adalah kelanjutan dari ajaran tentang ketaatan kepada pemerintah. Kita harus memberikan hak kepada pihak-pihak yang berhak. Saudara, tentu pihak yang berhak di sini adalah pemerintah. Kalau kita harus bayar pajak apapun, saudara-saudara, ya. Mau itu pajak bumi dan bangunan, mau itu pajak kendaraan, mau itu pajak usaha, dan pajak-pajak lainnya. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu harus kita patuhi sebagai warga negara yang baik. Kita harus tunduk, patuh, taat. Kalau harus bayar, ya, bayar. Dan ini kepada siapapun, kepada yang berhak menerima harus kita bayar. Kalau pajak, cukai, itu yang berhak menerima adalah pemerintah, negara, harus kita bayar. Kewajiban-kewajiban yang lain, ya, kepada ayat tadi mengatakan kepada yang berhak menerima, ya, haleluya. Yang kedua, pajak dan cukai. Ini berarti membayar pajak dan bea yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus mengakui, ya, kita harus mengakui otoritas pemerintah sebagai pelayan Allah. Firman Allah katakan, pemerintah itu adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyandang pedang. Jadi mereka memiliki otoritas sebagai pelayan Allah di bidang sipil atau sekuler, ya, di bidang sipil atau sekuler. Mereka adalah pemegang otoritas, ya, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, ya, tentu kepada negara atau kepada pemerintah. Yang ketiga, saudara-saudara, rasa takut dan hormat. Ayat tadi mengatakan kita harus memberi rasa takut kepada yang berhak menerima, ya. Hari-hari ini saudara-saudara, kita melihat bangsa kita, ya, ada banyak orang yang telah menyalahgunakan, ya, demokrasi. Dengan dalih demokrasi, akhirnya, ya,
ujaran-ujaran, hujatan-hujatan, ya, kata-kata, bahasa-bahasa yang dilontarkan, ya, sudah sangat tidak elegan lagi, ya. Jadi kita harus memberikan rasa takut dan hormat. Kepada yang berhak menerima hormat, kita harus memberikan hormat. Pada yang berhak menerima rasa takut kita, itu harus kita berikan itu. Ya, demokrasi, tetapi sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus menjadi contoh. Jangan sampai kita menjadi seperti dunia ini. Paulus katakan kita jangan jadi seperti dunia ini, ya. Dunia ini boleh kasar, dunia ini boleh tidak sopan, dunia ini boleh tidak tertib, dunia ini boleh tidak beraturan. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus memiliki, sebab ini ajaran. Rasa takut dan hormat harus kita berikan kepada mereka yang berhak menerima, ya. Jadi yang ketiga, rasa takut dan hormat. Kita juga harus memberikan rasa takut dan hormat karena otoritasnya, bukan karena hukuman, dan hormat kepada mereka yang memiliki kedudukan otoritas, ya. Bukan takut karena hukuman, bukan takut karena pedang, tetapi saudara-saudara, memang demikianlah kita sebagai orang percaya, ya. Kita sebagai orang percaya, kita harus jangan jadi seperti dunia ini. Kita jangan ikut-ikutan. Kita boleh menyampaikan aspirasi apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita, tapi tetap dalam terang firman Tuhan. Jangan amburadul seperti dunia ini, ya. Karena otoritasnya bukan karena hukuman. Jadi kita memberikan hormat, takut kepada mereka bukan karena hukuman, tetapi karena otoritasnya, ya, karena pantasnya. Memang sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita memberikan itu kepada pejabat, kepada pemerintah, ya. Hal ini bukan ketaatan buta, ya, bukan ketaatan tanpa dasar, bukan ketaatan tanpa kebenaran, tetapi ketaatan yang benar-benar memiliki dasar kebenaran, ya, yang sesuai dengan firman Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah inti kesimpulan dari ajaran Paulus ini, ya, menekankan bahwa kita harus hidup bertanggung jawab dan taat kepada otoritas, kepada pemerintah, yang kita harus akui bahwa siapapun dia sudah menjadi pemerintah, berarti mereka adalah hamba Allah, wakilnya Allah, ya, serta tidak memiliki hutang apapun. Kita jangan menjadi warga negara yang tidak baik, tetapi kita menjadi warga negara yang baik. Dalam hal apa saja, saudara-saudara, kita tidak boleh berhutang, ya. Ini ajaran luas, saudara-saudara. Bukan hanya soal pajak, bukan hanya soal cukai, tetapi dalam hal apa saja kita tidak boleh berhutang kepada siapapun. Hutang harus dibayar. Puji Tuhan, inilah firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus menolong kita, kita menjadi warga negara yang baik. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengajarkan kami agar supaya kami menjadi warga negara yang baik. Kami menjadi garam, kami menjadi terang, kami menjadi contoh, kami menjadi manusia-manusia Allah, manusia-manusia rohani, manusia yang hidup baru, yang taat. Bukan hanya kepada firman, tapi juga kepada pemimpin, pemerintah yang ada sekarang, Bapak. Terima kasih, berkati kami semua di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami melangkah di hari yang baru, Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.